Selesai. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya akan ada penayangan video dari Bapak Direktur Jenderal Pajak. Kita saksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sedikit cuplikan video dari Bapak Direktur Jenderal Pajak. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita langsung ke inti acara, yaitu penyajian materi sosialisasi dari tim penyuluh KPP Pratama Pondok Aren, sekaligus akan membuka acara kita pada hari ini. Tim penyuluh untuk hari ini, untuk sesi pagi, akan dibawakan materinya oleh Bapak Hasrul, selaku akun representatif dari KPP Pratama Pondok Aren. Kepada Bapak Hasrul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrul Mulyamata, bagian dari tim penyuluh KPP Pratama Pondok Aren, sebagai AR dari seksi ekstensifikasi. Sebelumnya saya mau ini dulu, tes dulu apakah suara saya bisa diterima dengan jelas atau bisa didengar dengan jelas. Jika masih agak kurang jelas, tolong di chat saja. Kalau tidak ada yang chat, saya akan lanjutkan dan mulai. Baik, saya anggap jelas ya, sudah bisa didengar dengan jelas. Baik, saya mulai saja. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, hari ini kita akan mengadakan tutorial mengenai pengisian pelaporan SPT tahunan PPOP 1770 melalui e-form untuk wajib pajak UMKM. Jadi, pada dasarnya kondisinya ini untuk yang wajib pajak UMKM atau subjek pajaknya, itu hanya memiliki sumber penghasilan dari usaha dengan pengeluaran bruto tertentu, yaitu di bawah 4,8 miliar. Kemudian kewajibannya pada saat pertama kali ketika kita memiliki usaha dan peredaran usaha, kita pendaftaran NPWP dengan caranya seperti langsung KP2KP atau secara online melalui pajak.go.id. Kemudian secara bulanan kita menghitung omset bulanan dengan ada rekap penghasilan manual atau peredaran bruto. Adapun pilihannya dengan menggunakan pembukuan atau akuntansi.
kita hitung pajak penghasilannya, itu berdasarkan dengan PP 23 tahun 2018, itu omset bulanan dikalikan 0,5%. Yang terakhir, kita membuat kode billing atas tagihan pajak tersebut, bisa melalui djponline.pajak.go.id, scc3.pajak.go.id, dan seterusnya. Oke, sama kita lanjutkan. Yang terakhir adalah lapor SPT tahunan PPh orang pribadi, yang bisa dilakukan langsung, dilaporkan ke KPP, dikirimkan via pos, internet, ataupun internet melalui e-filing atau e-form. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuannya diadakan sosialisasi tutorial pengisian SPT ini di masa pandemi yang seperti saat ini, diharapkan Bapak Ibu tidak perlu untuk ke KPP, tidak perlu membahayakan diri Bapak Ibu. Itu hanya cukup dengan ada layanan internet di rumah, kemudian kita login di DJP Online, kemudian kita laporkan SPT-nya tersebut. Nah, itu bisa meminimalisir bahaya pandemi yang ada saat ini. Kita lanjut. Ini ada contoh daftar peredaran bruto selama 1 tahun, yang nanti akan diberikan juga filenya tersebut kepada Bapak Ibu. Ini saya akan bahas dulu kulitnya, kemudian yang terakhir akan kita langsung tutorial secara langsung melalui DJP Online untuk pengisian SPT-nya. Ini contoh pengisian nama harta. Oke, jadi alurnya bagi Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan SPT itu pertama adalah pendaftaran akun di DJP Online.pajak.go.id. Kemudian setelah itu login akun, mengunduh e-form, mengisi e-form, mengirim e-form, dan menerima BPE. Ya, kita bahas satu-satu. Pendaftaran akun DJP Online. Nah, Bapak Ibu dipastikan harus sudah mempunyai EVIN. Nah, EVIN ini nanti Bapak Ibu bisa dicek sendiri. Biasanya Bapak Ibu tuh lupa EVIN saya berapa atau gimana. Nah, untuk mendapatkan EVIN tersebut, saya akan jelaskan juga. Kemudian kita registrasi akun DJP Online. Nah, bagi yang lupa EVIN atau yang belum menganggap mendapatkan EVIN-nya, Bapak Ibu bisa mengirim email ke kpp.453@pajak.go.id dengan format di bawah ini. Di emailnya Bapak Ibu tulis angka 1-5 yang berisikan NPWP, nama, nomor induk kependudukan, alamat emailnya. Pastikan email aktif dan bisa dibuka. Maksudnya email tersebut bisa Bapak Ibu buka dan nanti inbox-nya bisa dicek. Karena terkadang ada yang alamat emailnya ternyata sudah lupa untuk masuk melihat inbox email tersebut. Jadi dipastikan email tersebut aktif dan bisa dibuka. Yang terakhir, nomor HP, pastikan belum pernah digunakan untuk aktivasi akun DJP Online lainnya. Maksudnya, apabila Bapak Ibu sudah mendaftarkan nomor HP tersebut untuk akun DJP Online lainnya, nomor tersebut nanti tidak akan bisa digunakan. Jadi pastikan nomor HP tersebut memang hanya baru digunakan untuk EVIN Bapak Ibu sendiri. Kemudian, sebagai attachment atau lampiran di email tersebut, Bapak Ibu melampirkan swafoto selfie dengan posisi memegang KTP dan kartu NPWP-nya. Oke, ini sudah jelas ya. Sebelum mungkin atau menimbulkan pertanyaan, nanti bahan slide materi ini pun akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah khawatir takut Bapak terlalu cepat atau penjelasannya, itu nanti akan kami berikan juga materi tersebut. Baik, kita lanjut. Setelah mendapatkan EVIN atau balasan setelah Bapak Ibu mengirimkan email, kita melakukan registrasi akun Bapak Ibu di situs djponline.pajak.go.id. Oke. Nah, yang saya tampilkan saat ini adalah slide-nya saja, tapi di akhir kita akan langsung di situs djponline.pajak.go.id-nya. Ini adalah tampilannya, ada registrasi akun, Bapak Ibu masukkan NPWP, EVIN, kode keamanan. Apabila kode keamanannya Bapak Ibu tidak bisa dengan jelas terlihat, Bapak Ibu bisa klik saja sampai dia dapat terlihat dengan jelas. Kemudian submit. Ada juga link video tutorial registrasi akunnya Bapak Ibu, kami sudah masukkan di sini. Bapak Ibu bisa melihat sendiri nanti langsung. Oke. Kemudian login di laman DJP Online setelah registrasi tersebut. Oke, kita masuk proses login dan unduh e-form-nya. Nah, ini adalah halaman awal untuk login di DJP Online-nya.
seperti yang saya bilang, masukkan NPWP, password, dan captcha-nya atau kode keamanan. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa melakukan pengisian 1770 via e-form, Bapak Ibu wajib untuk mengunduh e-formnya tersebut terlebih dahulu. Yaitu kita install dulu viewer e-formnya, nanti akan muncul tampilan di sebelah kiri, itu kita unduh tersebut. Kemudian baru kita bisa memasuk dalam pengisian SPT tahunannya. Oke, ini. Layanan e-form tersebut apabila Bapak Ibu belum ada aktif, di sini hanya ada pilihan e-filing, itu artinya e-formnya di layanan DJP online belum diaktifkan di profil Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau belum muncul seperti ini, kita klik profil lengkap, kemudian aktifkan untuk saya e-form, itu di checklist Bapak Ibu. Setelah itu kemudian oke, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk kembali login ulang. Setelah login ulang, jika itu sudah di checklist, maka akan muncul tampilan e-form di sebelah e-filingnya. Oke. Nah, setelah kita klik e-form, itu nanti di sini kita akan muncul untuk membuka dokumen formulir SPT, itu kita membutuhkan viewer tersebut. Ada logo Windows, diklik saja Bapak Ibu, itu nanti akan muncul file dengan contohnya namanya Forms Viewer 82 Windows Access. Nah, aplikasi tersebut atau logo tersebut, icon tersebut kita klik lagi, nanti akan menginstal otomatis. Tampilannya nanti akan seperti ini. Di next, dipilih I accept, next. Next kembali. Pilih install. Nanti setelah itu Bapak Ibu klik finish. Kemudian setelah berhasil mendownload viewer, kita sudah baru bisa memulai untuk membuat SPT. Jadi setelah diklik e-form, itu kita klik masuk buat SPT, pilih menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, pilih iya. Dan kita klik e-form SPT 1770. Dipilih tahun pajaknya yang akan dilaporkan. Pilih status SPT-nya normal. Kebetulan ke ini apabila Bapak Ibu sudah melaporkan SPT normal, tapi merasa ada kesalahan dalam pelaporannya, Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan kembali dengan memilih status SPT-nya adalah pembetulan ke. Nanti dia akan otomatis mengikuti pembetulan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian nanti Bapak Ibu klik kirim permintaan. Kolom yang hanya kirim token jangan di checklist. Ini hanya di checklist apabila Bapak Ibu sudah memiliki SPT-nya tersebut, tetapi tokennya tidak, maksudnya tokennya terhapus atau sudah tidak valid. Jadi arsip yang sudah ada di sini, Bapak Ibu hanya kirim tokennya. Nah, jadi kalau untuk yang awal tidak perlu di checklist, itu dikosongkan saja kolom hanya kirim tokennya, kemudian klik kirim permintaan. Akan ada tampilan seperti ini. Nama filenya nanti akan muncul di sebelah kiri bawah. Itu adalah dengan ekstensi atau nama filenya berextension XFDL. Nah, setelah sudah, itu nanti akan ada juga kode verifikasi yang masuk ke email Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada e-filing.pajak.go.id, itu ada nama email nama inboxnya adalah e-form kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini kita perlukan pada saat mau mensubmit laporan SPT tersebut, Bapak Ibu. Makanya tadi di awal saya tegaskan bahwa email tersebut harus Bapak Ibu yakinkan bisa aktif dan bisa dibuka inbox-nya. Oke, kita lanjut. Ini adalah kode verifikasinya, disimpan. Disimpannya hanya cukup dicatat saja Bapak Ibu atau di copy paste, kemudian dipindahkan di notes atau di Word. Termasuk proses pengisian dan submit e-formnya. Oke, untuk mengisi e-form ini kita butuh data harta, utang, dan anggota keluarga. Kemudian data pembayaran pajak penghasilan final di rekap peredaran brutonya Bapak Ibu. Kemudian data identitas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dan tanggal lapornya.
Nah, file XFDL yang tadi kita sudah dapatkan, itu kita buka filenya. Yang bawah ya Bapak Ibu, XFDL dokumen. Kemudian setelah kita install IBM Viewer yang di awal, itu nanti akan bisa kita buka. Tampilan yang di awal akan muncul langsung di lampiran 4. Nah, di sini di bawah angka kolom 2019, 0119, 1219 ada pilihan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah memilih pencatatan. Defaultnya adalah itu titiknya di pembukuan. Jadi Bapak Ibu pindahkan di pencatatan. Kemudian setelah itu di sini ada pengisian kolom harta pada akhir tahun. Di sini Bapak Ibu defaultnya adalah kosong. Nanti Bapak Ibu klik angka tambah, ikon tambah di sini. Kemudian dipilih kode hartanya, tabungan, tanah, dan sepeda motor. Di sini modelnya adalah drop down ya Bapak Ibu. Jadi nantinya akan ada banyak pilihan atas harta tersebut. Kemudian kita lakukan proses. Dan ini statusnya adalah offline Bapak Ibu. Jadi ketika pada saat pengisian di sini di IBM Form Viewer tersebut, itu apabila ada kesalahan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, itu posisinya adalah offline, masih bisa dibetulkan. Nah, untuk yang online adalah ketika pada saat Bapak Ibu submit SPT tersebut. Jadi ketika ada kesalahan dalam pengisian ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, masih bisa untuk yang diedit atau dirubah. Kita lanjut. Sama seperti yang harta tadi, kewajiban utang kita tambahkan di sini, drop down, pilih kode utangnya apa, nama pemilik pinjaman, alamatnya peminjaman. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kembali dulu ke yang saat sebelumnya. Untuk yang di harta ini adalah tahun perolehan dan harga perolehan pada saat Bapak Ibu mendapatkan harta tersebut. Contoh, Bapak Ibu membeli rumah pada tahun 1980 atau tahun 1990 dengan harga perolehannya adalah 30 juta atau 50 juta. Pada kondisi saat ini harganya sudah mencapai 1 miliar, harga perolehan tetap Bapak Ibu cantumkan adalah pada saat harga perolehan harta tersebut. Jadi bukan harga atau nilai pada saat ini. Jadi ketika belinya di tahun 1990 atau tahun 2000 harganya masih 100 juta, Ibu cantumkan harganya 100 juta. Meskipun pada saat ini harganya sudah mencapai 500 juta atau lebih. Oke, selanjutnya. Kewajiban utang, kemudian daftar susunan anggota keluarga. Di sini dipastikan dicantumkan NIK ya, nomor induk kependudukan, baik istri ataupun anak. Kalau untuk yang anak mungkin sudah ada namanya KIA ya, kalau untuk yang tangsel, kartu identitas anak. Pekerjaannya disesuaikan, apakah ibu rumah tangga, pelajar. Kemudian kita akan masuk ke lampiran 3. Di sini Bapak Ibu aktifkan data pembayaran PK final 0,5% omset. Ada kolom di angka 16 tersebut ini, penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, Bapak Ibu checklist kotak tersebut. Setelah di checklist, itu nanti akan muncul tampilan kotak biru bertuliskan PP 4623. Nah, setelah muncul, kita klik kotak biru tersebut, akan muncul di sini adalah daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013. Di sini Bapak Ibu menambahkan sebanyak jumlah peredaran usaha selama 1 tahun atau 12 bulan tersebut. Satu masa tertentu itu dianggapnya tidak ada atau omsetnya sama sekali, Bapak Ibu tetap ketikkan namun masukkan angkanya atau peredaran brutonya 0. Di sini jadi nanti diklik kolom tambah, masukkan NPWP Bapak Ibu, pilih masa pajaknya yang dilaporkan dimulai dari Januari, alamatnya dicocokkan dengan alamat yang di atas, kemudian peredaran brutonya Bapak Ibu langsung masukkan atau ketikkan, jumlah PPh finalnya nanti akan secara otomatis terisi. Setelah terisi sampai dengan 12, nanti Bapak Ibu pilih untuk yang pindahkan ke nilai lampiran 3. Nah, perlu diketahui untuk di sini pada saat pengisian perekaman pembayaran PPh final ini maksimalnya itu 5 atau 6 bulan Bapak Ibu.
masa pajaknya. Jadi nanti setelah itu akan bergeser ke slide yang baru, nanti akan muncul jadi satu lagi. Pada saat praktek nanti akan saya contohkan, saya berikan lihat, jadi tidak perlu khawatir nanti kenapa hilang, itu ternyata ada di halaman berikutnya. Oke. Nah ini tadi yang saya bilang, jadi hanya 1 sampai 5 dari 12. Ketika masuk di bulan Juni, dia akan masuk di row berikutnya, itu 6 sampai 10 atau 6 sampai 12-nya. Oke. Bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu ya. Dan kita pilihnya. Nah, kita masuk ke lampiran 2, atau di sini adalah daftar pemotongan PPh oleh pihak lain atau PPh yang dibayar atau dipotong dan PPh-nya ditanggung pemerintah. Apabila Bapak Ibu ada transaksi dengan yang rekanan dengan bendahara, kemudian mendapatkan bukti potongnya, Bapak Ibu bisa masukkan di lampiran 2 ini. Tapi pada umumnya kalau untuk yang UMKM ini biasanya mengajukan untuk yang surat keterangan bebas pemotongan itu atau termasuk SK PP23 itu biasa kita berikan terlebih dahulu kepada rekanannya agar tidak dipotong PPh pasal 22 atau PPh pasal 23-nya Bapak Ibu. Tapi apabila ada bukti pemotongan tersebut telah dipotong oleh benda Ibu, tidak perlu khawatir, bisa dimasukkan di lampiran 2 ini. Itu caranya sama, dipilih tombol ikon tambah, masukkan nama bendaharawannya, masukkan NPWP bendahara pemotongnya, masukkan nomor bukti potong yang sudah diberikan oleh bendaharawan, tanggal bukti potongnya, jenis pajaknya apakah itu PPh pasal 21, apakah PPh pasal 22, 23. Di situ nanti ada pilihannya. Kemudian masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungutnya tersebut. Apabila tidak ada bukti potongnya, Bapak Ibu bisa langsung skip, kita klik halaman berikutnya. Pada umumnya tidak ada, kita pilih halaman berikutnya. Lanjut. Kita masuk ke lampiran 1. Ini adalah untuk yang penghitungan penghasilan neto dalam diri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, jika tidak ada penghasilan pekerjaan bebas, sehubungan pekerjaan atau penghasilan lainnya, itu Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi di lampiran 1 ini. Sama seperti di lampiran 2 tersebut. Apabila tidak ada bukti potong, kita langsung pilih halaman berikutnya. Di sini pun kita pilih halaman berikutnya. Jika tidak ada penghasilan pekerjaan bebas, sehubungan pekerjaan atau penghasilan lainnya. Nah, kita masuk ke induknya, halaman ini. Di sini Bapak mengisi NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha pekerjaan bebasnya tersebut, disebutkan usaha dagang atau Bapak Ibu bisa sebutkan merek dagangnya, toko es krim atau toko apa, masukkan di sini. Nomor telepon, HP yang aktif yang bisa dihubungi. Kemudian di sini pilih status kewajibannya, pilih KK. Kemudian di sini ada tampilan untuk yang penghasilan tidak kena pajak atau nomor 10 di sini Bapak Ibu ya. Itu artinya TK adalah tidak kawin, atau kawin dengan istri atau digabung. Nah, Bapak Ibu pilih di sini apabila sudah menikah dengan 2 anak, itu dipilih K, nanti di bawahnya di angka 11 itu adalah 2. Jadi kawin dengan 2 tanggungan. Apabila belum menikah berarti dipilih TK atau tidak kawin. Sudah menikah tapi belum punya anak dipilih K, tanggungan di bawahnya adalah 0. Nanti akan muncul secara otomatis angka tersebut. Kemudian sudah diisi data dan identitasnya tersebut. Di kolom yang paling bawah di sini Bapak Ibu pilih tanggal pelaporannya, nama dan NPWP-nya disamakan atau dicocokkan kembali. Kemudian Bapak Ibu klik submit, ada di kanan atas. Oke. Kita masuk sekarang dalam tahap pengiriman e-form SPT tahunan PPh OP 1770. Nah, sebelum kita mengirimkan tersebut, kita perlu membuat file daftar peredaran bruto yang ingin dilaporkan pada Excel. Kemudian file Excel tersebut kita simpan atau save as type PDF Bapak Ibu. Nah, file inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai lampiran pada saat kita ingin mensubmit SPT kita.
Di sini ada contohnya, daftar tahun peredaran bruto, tahun pajaknya diisi tahun pajak yang dilaporkan, nama NPWP alamat sesuai dengan yang NPWP-nya, omset peredarannya Januari sampai dengan Desember, PPh final yang dibayar, tanda tangan, nama dan cap. Oke. Nah, saya tekankan sekali lagi, omset atau peredaran usaha bruto di sini itu adalah jumlah penjualan Bapak Ibu selama 1 bulan Januari. Dihitung yang dikeluarkan untuk penjualan tersebut. Contoh, di bulan Januari penjualan saya adalah 10 juta. Tapi untuk penjualan 10 atas penjualan 10 juta tersebut, saya membeli bahan baku sejumlah 5 juta atau 7 juta. Jika dikurangi seharusnya 3 juta omset saya. Nah, angka yang Bapak Ibu masukkan di sini adalah peredaran usaha brutonya itu sejumlah 10 jutanya Bapak Ibu. Bukan setelah dikurangi dengan yang biaya untuk diperlukan untuk penjualannya tersebut. Karena untuk yang tarif dalam PPh final PP 23 tahun 2018 yaitu sejumlah 0,5% itu sudah mengakomodir atas biaya, kemungkinan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Baik, sudah jelas ya, kita lanjut. Nah, di sini ada pilihan unggah lampiran dengan ukuran file tidak lebih dari 40 MB dan file yang diupload harus bertipe PDF. Di file yang sebelumnya, file yang inilah yang akan kita unggah sebagai lampiran Bapak Ibu. Oke. Kemudian setelah kita unggah lampirannya, ukurannya juga tidak lebih dari 40 MB, di sini akan muncul. Contohnya di sini adalah scan rekap data pembayaran PP 46. Bawah kita lanjutkan adalah kode verifikasi. Kode verifikasi itu yang tadi di awal Bapak Ibu sudah dapatkan dan bisa Ibu cek di email Bapak Ibu sekalian. Yang kode verifikasi yang saya bilang copy, terus kemudian masukkan atau dipindahkan ke Notepad atau ke Word. Nah, kode verifikasi tersebut kita masukkan di sini. Yang terakhir adalah kita submit. Nah, pada saat sebelum kita submit ini, pastikan laptop atau komputer Bapak Ibu sudah tersambung dengan internet atau memiliki koneksi internet. Karena setelah saat ini adalah harus kita tersambung dengan internet untuk submit pelaporan tersebut. Nah, submit, kita klik OK. Nah, selanjutnya adalah pengecekan email untuk memastikan bahwa BPE, yaitu bukti penerimaan elektroniknya, sudah diterima Bapak Ibu sekalian. Jadi akan muncul juga email, yaitu bukti penerimaan elektronik penyampaian SPT. Nah, ini adalah BPE-nya. Contoh BPE-nya adalah ini, nama, NPWP, tahun pajak, masa pajak, jenis SPT-nya 1770, pembetulan ke 0, status SPT-nya nihil. Nah, untuk yang pengertian SPT nihil kurang bayar ataupun lebih bayar, untuk yang nihil ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir meskipun sudah melakukan pembayaran atas PPh final PP 23 tahun 2018 yang terutang tersebut. Meskipun Bapak Ibu sudah bayar, misalnya, contohnya sudah melakukan pembayaran sebanyak 1 juta rupiah, tapi kenapa status SPT-nya nihil, Bapak? Itu adalah status SPT, malah itu memang tidak ada lagi yang harus Bapak Ibu bayarkan karena sudah terutang final. Jadi tidak perlu khawatir, Pak, kenapa saya masih nihil status SPT-nya, padahal saya ada pembayaran tersebut. Ini adalah nomor tanda terima elektroniknya. Jadi ketika dikonfirmasi bahwa Bapak Ibu belum melapor, tapi sudah memiliki ini, Bapak Ibu apabila dihimbau belum pelaporan SPT tahunan, silakan menunjukkan BPE ini tersebut atau sebagai lampiran untuk jawaban surat klarifikasi data pelaporan SPT tahunan tersebut. Lanjut. Oke, kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang di djponline.pajak.go.id. Oke, Bapak Ibu, kita masuk di djponline@pajak.go.id account login. Nah, di sini seperti yang saya Oke. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke
login di djponline.pajak.go.id. Situsnya di sini. Di sini aja. Oke, ini di X aja. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ada login, kata sandi, ini. Jika Bapak Ibu setelah seperti yang di awal saya bilang, Bapak Ibu belum mempunyai EVIN atau apa, itu bisa untuk yang pengajuan dengan cara mengirimkan email ke kpp453@pajak.go.id dengan persyaratannya yang sudah tadi saya jelaskan di slide awal. Nah, ketika sudah punya EVIN, kita akan masuk ke menu registrasi. Ada juga video YouTube-nya jika Bapak Ibu masih bingung gimana Pak cara registrasi untuk bisa login di DJP online-nya. Setelah sudah registrasi akun, sudah memiliki sandi, kita akan masuk ke sini. Oke. Saya ambil contoh di sini. Pendekanannya apabila Bapak Ibu merasa ini kurang jelas, bisa diklik. Dia nanti akan berubah sampai menurut Bapak Ibu ini sudah jelas terlihat. Kemudian kita login. Baik, ini adalah tampilan awalnya. Setelah kita berhasil login, kemudian kita pilih lapor. Nah, ini adalah tampilan apabila Bapak Ibu sudah di akun DJP online Bapak Ibu. Nah, jika memang tidak muncul e-form ini, Bapak Ibu bisa aktifkan dengan di layanan profil tersebut, dengan memilih layanan profilnya. Di sini, pilih profil lengkapnya. Nah, kita pilih e-form. Kemudian Bapak Ibu pilih seperti yang di slide, buat SPT, pilih iya, pilih e-form. Nah, sebelum diklik e-formnya ini, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload, seperti yang saya jelaskan di slide, download viewernya terlebih dahulu. Oke. Kita klik ya, e-formnya, kita pilih tahun pajaknya, 19, normal, yang pilihan hanya kirim token, jangan di checklist, kecuali Bapak Ibu sudah mengklik kirim permintaan, kemudian tokennya hilang ada di email Ibu, atau sudah tidak valid, baru Bapak Ibu klik hanya kirim token. Nah, untuk yang belum pernah melakukan permintaan SPT atau kirim permintaan, apabila ada notis seperti ini bahwa itu adalah sudah dilaporkan. Kita hanya cukup mengganti saja. Untuk contoh, kita coba yang 2018. Silakan tunggu hingga dokumen e-form berhasil terunduh dan tokennya berhasil terkirim ke email Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ada XFDL seperti yang saya bilang, itu akan muncul di kolom downloadnya. Kita bisa diklik tanda panahnya ini, kemudian kita klik XFDL-nya tersebut. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Nggak pulang lagi, pulang ngajar gitu. Memang
Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Masih ada sedikit kendala terkait jaringan, akan diperbaiki sebentar. Saya bantu sedikit pembahasan terkait pertanyaan dari Bapak Budi Nugroho ya Pak ya, terkait pelaporan tahun 2020. Menunya akan terbuka pada saat pergantian tahun atau di awal tahun 2021. Artinya untuk pelaporan tahun pajak 2020 baru akan bisa dilaporkan nanti di Januari 2021. Namun bagi Bapak Ibu yang merasa ternyata memang lupa atau terlewat tahun 2019 tahun lalu belum melaporkan SPT tahunannya, bisa dilakukan saat ini menggunakan tadi petunjuk dari Bapak Hasrul yang sudah diberikan. Terkait materi, baik dari link video maupun materi yang dibawakan oleh Bapak Hasrul barusan, jika Ibu Bapak ada yang terlewat, nanti di akhir sesi atau setelah acara selesai, akan kami kirimkan ke email yang sudah Bapak Ibu registrasikan di Google Form-nya. Begitu. Baik, dilanjutkan oleh Bapak Hasrul, silakan. Oke, maaf atas gangguan ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita buka file XFDL tersebut, dan di awalnya seperti ini, saya jelaskan bahwa ini kita masuk di lampiran 4. Kita pilih yang pertama adalah pencatatan. Kita pastikan namanya sudah sesuai dengan sistem. Kemudian kode data. Ini seperti yang saya bilang Bapak Ibu, ini ada banyak pilihannya. Bapak Ibu cocokkan. Apabila sudah memiliki rumah, kita pilih yang tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Apabila sudah memiliki ruko, tanah bangunan untuk usaha, atau hanya sekedar lahan atau tanah kosongnya adalah ini, kita pilih 063. Untuk mobil, kita pilih 043. Untuk motor, itu sepeda motor adalah 042. Yang terbaru, yang sepeda itu adalah 041. Kemudian ada juga untuk yang uang tunai ataupun tabungan, giro, deposito, setara kas, saham, dan seterusnya. Jadi kita pilih di sini. Oke, contohnya kita pilih untuk yang tanah atau rumah. Nama hartanya kita ketikkan aja rumah. Tahun perolehannya kita, seperti yang saya bilang di awal, adalah tahun pada saat kita membeli atas harta tersebut. Contohnya tahun 2000, yang harganya adalah pada saat pembelian adalah 150 juta. Keterangannya di sini adalah alamat rumahnya atau notnya Bapak Ibu. Jalan Bintaro nomor sekian, kelurahan, atau Bapak Ibu bisa mencantumkan notnya. Jika sudah, Bapak Ibu pilih tambah. Nah, kita masukkan kembali, misalnya mobil. Di sini kita ketikkan mobil. Tahun perolehannya anggapnya 2010. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan merek mobil tersebut dan nomor polisinya. Nah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin dilaporkan, kalau ini masih bisa kita masukkan motor. Jika sudah tidak ada, masih ada kolom yang berwarna pink ini, Bapak Ibu wajib untuk memilih angka atau ikon minus agar hilang, dan sudah bisa kita lanjut ke bawahnya. Kita lihat lagi di scroll ke bawah, itu akan ada kewajiban hutangnya. Di sini ada 4 pilihan, hutang terhadap bank, kartu kredit, hutang afiliasi, atau hutang lainnya.
contoh hutang bank, misalnya Bank BCA, alamatnya BCA Bintaro, peminjamannya pada saat hutang tersebut Bapak Ibu pinjam 2.000, misalnya Bapak Ibu ada kredit rumah atau KPR, maka nantinya di atas kolom hartanya tersebut akan diisi dengan harta rumah, tahun perolehannya kapan, berapa harga perolehannya atau pembelian rumahnya tersebut, di bawah akan ada hutang bank atas KPR tersebut. Jumlahnya berarti seharusnya sama pada saat itu. Nah, di sini jumlah yang Bapak Ibu isikan adalah sisa hutang di tahun pajak pelaporan Bapak Ibu sekalian. Contoh, setelah peminjaman dari tahun 2000 di tahun 2019 atau tahun pajak 2018 Ibu laporkan, itu sisa hutangnya adalah tersisa 10 juta rupiah dari 150 juta atau 200 juta rupiah contohnya. Nah, Bapak Ibu di sini masukkan adalah sisa hutangnya tersebut. Kemudian apabila ada hutang yang lainnya dimasukkan di sini, misalnya hutang lainnya atau misalnya kredit motor, FIF, cabang Bintaro juga, atau peminjamannya dari 2010 atau dari 2015, sisa pinjamannya adalah 5 juta, sisa hutangnya. Nah, kita langsung masuk ke bawah apabila tidak ada lagi yang harus diisikan di kewajiban atau hutangnya. Nah, di sini Bapak Ibu isikan nama istri, NIK-nya dicantumkan semua secara lengkap ya Bapak Ibu. Hubungan keluarganya istri, pekerjaannya adalah sebagai ibu rumah tangga atau sebagai karyawan. Kemudian di sini masukkan anaknya Bapak Ibu. Jika tidak ada anak, ini setelah Bapak Ibu klikkan ini cukup ditutup. Oke, kemudian halaman berikutnya. Nah, kita masuk ke lampiran 3 seperti yang saya bilang tadi. Ini kita pastikan kembali, hanya cukup melihat ini adalah sudah masuk di pencatatan, bukan pembukuan. Nah, di sini ada kotak seperti yang dijelaskan di slide. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, kotaknya kita checklist Bapak Ibu. Nanti akan muncul kolom biru di atas. Nah, ini kita klik PP 4623-nya. Alamatnya disamakan. Masukkan NPWP Bapak Ibu. Masa pajaknya dipilih dari Januari, alamatnya. Nah, peredaran bruto. Nah, untuk yang mengisi ini, untuk yang memudahkan Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah membuat file Excel yang nanti akan disimpan sebagai file PDF sebagai lampiran. Itu untuk jumlah peredaran bruto selama 1 tahunnya. Kemudian dari file Excel tersebut, itu bisa pindahkan ke sini dan lebih mudah kalau sudah membuat daftar peredaran brutonya tersebut Bapak Ibu. Jika belum, nanti agak mempersulit Bapak Ibu dalam pengisian peredaran brutonya. Oke. Contoh. Di sini misalnya 100 juta untuk di bulan Januari, kemudian tambah ini Februari. Ternyata di bulan Februari ada kenaikan peredaran brutonya. Sedangkan di bulan Maret kembali turun atas omset Bapak Ibu.
Apabila kolomnya setelah Bapak Ibu isi masih warna merah atau pink tersebut, Bapak Ibu harus edit kembali atau dihapus dulu, kemudian diketikkan ulang. Karena jika masih ada berwarna merah tersebut, tidak akan bisa melanjutkan ke halaman berikutnya, Bapak Ibu. Sini ada penaikan kembali. Nah, ini jika sudah, dia akan otomatis di sini jumlah PP final dibayar adalah 5.500.000. Kemudian kita pindahkan ke lampiran 3. Nah, saya akan teruskan sampai bulan Desember. Ini untuk melihat kenapa nanti akan berpindah ke slide yang berikutnya. Oke. Setelah saya klik tambah ini, dia akan mulai dari awal lagi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah hilang Pak yang sebelumnya. Tidak, Bapak Ibu di sini ada kolom previous. Ini bisa Bapak Ibu klik, dia akan kembali lagi ke yang Mei. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat yang selanjutnya, pilih next. Tekan kembali NPWP-nya. Pilih masa pajaknya, Juni. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Jika sudah sampai dengan Desember, kita cek kembali. Sudah selama 1 tahun penuh. Oke, jika sudah, pilih iya. Nah, jika sudah pilih ya, Bapak Ibu bisa pilih halaman berikutnya. Nah, ini untuk yang lampiran 2, dipotong dan ditanggung atau pemerintah apabila ada transaksi dan rekanan, Bapak Ibu mengisikan nama rekanannya, tapi biasanya itu tidak ada. Tapi apabila misalnya ada, Bapak Ibu cukup ketik nama itunya. Contoh bendaharawan, RSUD, NPWP-nya dimasukkan, nomor bukti potong yang diterbitkan oleh bendaharawan RSUD tersebut berapa, tanggalnya dipilih, kapan diterbitkannya atas tanggal pemotongan tersebut, jenis pajaknya di sini ada pilihannya, apakah 21, 22, 23 ataupun DTP. Oke, ini kita anggap tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut kita scroll ke bawah, tidak ada lagi. Halaman berikutnya adalah lampiran satunya.
Ini apabila tidak ada lagi penghasilan dari atau pekerjaan bebas. Oke, kita pilih halaman berikutnya. Kemudian di sini adalah status kewajibannya, kita pilih, kita masuk ke induk, itu kita pilih kakak. Ini adalah status yang sesuai dengan yang diisi daftar anggota keluarga. Apabila sudah menikah tidak punya anak, Bapak Ibu pilih K dengan angka 0. Jika sudah memiliki anak, misalnya contohnya sudah menikah dengan 2 anak, berarti kita pilih K2. Jika belum menikah, kita pilih TK 0. Oke, contoh kita pilih, karena kita tadi isi tidak ada anaknya, K0. Kemudian nanti di sini ke bawah, itu sudah akan muncul angka 0 lagi, atau nihil, tidak ada lagi Bapak Ibu perlu bayar, karena sudah dibayarkan secara final. Kemudian kita pilih wajib pajak, tanggal hari ini atau tanggal pada saat Bapak Ibu ingin mensubmit laporan SPT-nya. Nah, tanggal hari ini kita pilih 3 Desember, kemudian Bapak Ibu pilih submit. Ya, sudah sampai sini, pilih submit. Nah, unggah lampiran. Di sini unggah lampirannya tersebut, Bapak Ibu nanti harus buka filenya tersebut itu harus sebagai file PDF-nya. Oke. Nah, jika sudah, nanti dimasukkan di sini. Unggah lampiran bukti potong apabila ada tadi mengisi bukti potong. Dan ini adalah dokumen lainnya. Apabila Bapak Ibu ingin juga men-upload bukti setoran atas PPh finalnya tersebut. Di bawah, ini ada kode verifikasi yang masuk ke email Bapak Ibu pada saat awal pembuatan di DJP online tersebut. Ketika memilih SPT tahunan, tahun pajak 2018, kemudian kirim permintaan token. Nah, itu nanti akan muncul token tersebut di emailnya Bapak Ibu. Nah, kita buka emailnya, kita salin kode verifikasinya atau kita simpan di Word atau Notepad, kemudian kita masukkan di sini atas kode verifikasinya tersebut, Bapak Ibu. Terakhir adalah submit. Jika Bapak Ibu menginginkan arsip, di sini Bapak Ibu bisa memilih print. Setelah submit, nanti Bapak Ibu akan masuk ke akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik yang juga akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak akan saya submit karena sudah ada pelaporannya. Jadi dari saya itu sudah selesai. Apabila Bapak Ibu masih ada yang kesulitan dalam pengisian atau dalam tutorial pengisian SPT tahunan ini, materi ini akan kami bagikan. Dan jika ada yang ditanyakan atau apa, silakan nanti melalui Q&A di chat Zoom ini. Dan apabila setelah ini masih ada juga yang ingin ditanyakan, nanti oleh rekan saya, Bapak Ari akan dicantumkan link kepada layanan Hello Ponaren. Itu adalah layanan WA KPP Pratama Pondok Aren. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada kesulitan untuk mengenai tutorial atau pengisian SPT tahunan, dapat menanyakan di nomor tersebut via WA. Oke. Selanjutnya saya akan kembalikan ke rekan saya, Bapak Ari. Dari saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah kata dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hasrul. Itu tadi sedikit paparan terkait bahan materi yang akan dan yang telah disampaikan untuk hari ini, untuk sesi pagi. Selanjutnya, kita akan buka untuk beberapa pertanyaan bagi Bapak Ibu yang masih ada kendala atau hal yang kurang jelas. Namun supaya tidak mengganggu atau tidak terganggu secara tumpang tindih suara, silakan diketik di kolom chat terkait pertanyaan atau hal yang masih belum dimengerti. Akan kami bantu jawab. Mungkin untuk sesi pertama kita buka untuk 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang masih belum jelas silakan. Namun untuk
informasi sekali lagi kami sampaikan bahwa terkait materi, link video maupun bahan akan kami share melalui email yang sudah Bapak Ibu registrasikan di Google Form. Selain itu, nantinya di email itu akan ada bahan materi hari ini, lalu ada video linknya. Ada satu lagi Google Form dari kantor kami untuk meminta bantuan Bapak Ibu terkait kesediaannya untuk mengisi Google Form yang sudah kami siapkan terkait kegiatan dan juga acara hari ini. Sudah ada yang masuk Bapak Ibu, kita coba bahas sedikit. Yang masuk dari Ibu Irawati Syarif ya Bu ya. Oh, itu sudah yang Ibu Irawati Syarif. Kita Bapak Budi Nugroho yang masih belum, yang baru masuk juga Bapak Budi Nugroho. Apakah tiap KPP punya nomor WA Helpdesk? Sebagai informasi saya langsung coba jawab dulu untuk Bapak Budi Nugroho. Untuk setiap KPP selalu ada nomor WA Helpdesk-nya Bapak. Jadi silakan coba dicek di www.pajak.go.id/unit kerja, disesuaikan dengan Bapak Ibu terdaftar di KPP mana. Biasanya di situ mereka menyediakan, setiap KPP menyediakan lebih dari satu nomor. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan keperluannya. Contoh di KPP Pondok Aren itu ada nomor Halo Ponaren yang juga nanti akan kami share melalui email atau di grup yang akan nanti di-share. Dan di situ nomor utamanya akan menjawab Bapak Ibu keperluannya untuk apa. Misalnya nanti keperluannya terkait helpdesk, ada nomor lainnya, terkait NPWP ada nomor lainnya. Jadi setiap KPP nomor WA-nya pasti ada, silakan dicek. Selanjutnya dari Bapak Subianto, untuk pelaporan PPh final yang ikut program CBP gimana ya? Mohon maaf Pak Subianto, bisa sedikit lebih diperjelas program CBP itu apa Pak? Oh, cuti bayar pajak. Baik, kalau kami menyebutnya insentif Pak. Jadi insentif terkait perpajakan PPh finalnya Pak ya. Jadi cuti bayar pajak adalah istilah di kalangan wajib pajak, artinya kalau kami menyebutkan insentif, artinya insentif itu tidak serta-merta Bapak Ibu tidak bayar pajak, tapi lebih arahnya Bapak Ibu ditanggung oleh pemerintah terkait pembayaran pajaknya sampai dengan masa Desember. Artinya terkait omset di bulan tertentu, Bapak Ibu tetap bayar pajak, namun bayarnya ditanggung oleh pemerintah. Kewajiban Bapak Ibu hanya melaporkan atas realisasi melalui DJP online per bulannya. Artinya setiap bulannya sampai dengan bulan Desember, Ibu Bapak tetap bayar pajak tuh senilai yang Ibu laporkan di DJP online. Artinya pada saat di awal tahun, Bapak Subianto maupun Bapak Ibu sekalian tetap melaporkan SPT tahunan sesuai dengan nilai nominal yang Bapak Ibu laporkan setiap bulannya atau yang Bapak Ibu setorkan dalam hal ini. Begitu. Jadi artinya bukan cuti. Cuti istilah kita, cuman sebenarnya tetap bayar pajak per bulannya dengan melaporkan berapa omset dan pajaknya, dan atas berapa pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah, gitu Ibu Bapak. Artinya nanti pada saat melaporkan SPT tahunan, yang Ibu akui sebagai omset, tetaplah angka omset per bulannya, namun PPh-nya yang Ibu akui di SPT sesuai dengan yang Ibu Bapak laporkan di realisasi yang Bapak Ibu laporkan setiap bulannya, begitu.
Begitu ya Pak Subianto. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu? Terkait petunjuk dan tutorial yang tadi dijelaskan oleh Bapak Hasrul, silakan Bapak Ibu yang memang belum melaporkan SPT tahunannya dengan bermodalkan laptop atau komputer dengan jaringan internet, dicoba terlebih dahulu, karena sebenarnya selama Bapak Ibu sudah punya akun atau punya e-fin, sebenarnya secara prosedur tidak terlalu sulit. Artinya, asalkan ada jaringan internet yang cukup dan juga ada laptop atau komputer, sebenarnya bisa dilakukan sendiri dari rumah. Terkait sanksi denda, Bapak Ibu, yang Ibu Irawati tanyakan, pada saat ini belum melaporan pajak per bulan dari Januari. Kalau terkait sanksi denda, itu tidak otomatis langsung keluar. Kalau ditanya secara aturan, apakah kena denda? Iya, Bapak Ibu. Namun, kalau secara realnya, Bapak Ibu akan menerima produknya dahulu, baru nanti akan membayarkan dendanya. Artinya selama Ibu Irawati telah melakukan kewajibannya dan itu statusnya terlambat, namun belum menerima produk sanksi, artinya tidak perlu menyetorkan apa-apa terkait dendanya. Silakan dilakukan kewajibannya sesuai dengan aturan, artinya ke depannya diperbaiki, setiap bulannya disetorkan, laporannya dilaporkan tepat waktu. Selama Ibu Irawati merasa memang belum menerima dalam tanda kutip sanksi yang Ibu tanyakan ini, ya tidak perlu disetorkan apa-apa ke negara. Artinya dari pihak KPP pun akan melihat fokusnya bukan hanya melihat atau lebih ke arah kami akan melihat secara prioritas Bapak Ibu. Artinya kalau memang secara sanksi yang dikeluarkan lebih besar biayanya, biasanya KPP juga akan menyampingkan terlebih dahulu untuk mengeluarkan sanksi-sanksi pada wajib pajak yang sanksinya besar. Artinya selama Ibu Irawati memang belum melakukan itu, silakan dilakukan dulu kewajibannya, diperbaiki, tidak usah dulu memikirkan terkait sanksinya, karena sanksi akan keluar atau Ibu bayarkan begitu memang secara produk sudah didapat. Begitu. Bapak Subianto lagi, jadi walau tidak setor, tetap diakui sebagai setoran. Ya, selama Bapak Subianto atau Bapak Ibu sekalian yang memang sudah mengikuti insentif melalui DJP online atau dalam tanda kutip cuti bayar pajak, dan itu sudah dilaporkan per bulan, itu diakui sebagai setoran Bapak Subianto. Artinya, yang Bapak laporkan setiap bulan, itulah setoran Bapak selama mengikuti program insentif dari pemerintah. Dan itu yang dilaporkan di laporan tahunan atau SPT tahunan nantinya, begitu. Bapak atau Ibu ya dari Lismar King Corner. Dulu buat NPWP masih di Jakarta Timur, sekarang domisili di Depok. Apakah harus lapor pindah domisili? Jawabannya bisa iya, bisa tidak Bapak atau Ibu. Jadi terkait NPWP, kalau Bapak Ibu berdomisili sekarang di Depok, namun secara pekerjaan atau usaha Bapak Ibu masih di Jakarta Timur, tidak perlu memindahkan NPWP-nya. Namun kalau ternyata usahanya ikut pindah ke Depok, saran dari kami sebaiknya dipindahkan juga ke KPP Depok atau KPP setempat. Begitu. Baik, ada yang masih ditanyakan, Bapak Ibu? Iya, Ibu Irawati Syarif selama ini dibantu oleh Ibu Yanti dari USP ya Bu ya, Ibu Irawati. Jadi kalau Ibu Bapak atau Ibu Irawati mau menghubungi KPP Pondok Aren atau Ibu memang terdaftar di KPP Pondok Aren, sebenarnya selama hari kerja kami ada WA Halo Ponaren, dan itu dibuka selalu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Artinya
Ibu Irawati terkait permintaan kode billing, terkait pertanyaan terkait SPT tahunan, sebenarnya bisa menghubungi kami juga. Artinya selama Ibu Irawati Syarif memang terdaftar di KPP Pondok Aren, program Halo Ponaren terbuka. Artinya karena memang sekarang kondisinya COVID, pandemi, mohon maaf Bapak Ibu, jadi memang terkait tatap muka kita ada aturan memang sedikit diperketat. Selanjut ke depannya, misal Ibu Bapak atau Ibu Irawati memang memerlukan bantuan dari kami siapkan program itu. Jadi artinya Ibu Bapak tinggal menghubungi kami, karena tim setiap harinya akan beda-beda Ibu. Artinya kalau selama ini Ibu Irawati dibantu Ibu Yanti terkait setoran pajaknya, Ibu tinggal meminta kode billing per bulannya ke KPP setempat sehingga kita bisa mengirimkan balik kode billingnya ke Ibu Irawati. Ibu Irawati tinggal menyetorkan ke bank terdekat. Oh, kalau Ibu Irawati masuk KPP Kosambi. Kalau saran dari kami, kalau memang Ibu Irawati masih dibantu oleh Ibu Yanti, tidak ada masalah. Namun kalau memang ingin lebih dekat dengan KPP Kosambinya, karena memang selama ini Ibu juga terdaftar di sana, tinggal dicek di link unit kerja Ibu di DJP www.pajak.go.id. Di situ ada WA terkait helpdesk di KPP Kosambi. Artinya Ibu Irawati atau Ibu Irawati atau Pak Kusni ya, itu bisa nanti meminta kontak dari AR Ibu sendiri. Artinya Ibu Irawati sebenarnya punya AR di KPP Kosambi yang tempat bertanya atau membantu Ibu Ira. Kedepannya DJP atau kantor pajak juga nantinya akan menyiapkan satu jabatan baru Bapak Ibu, namanya fungsional penyuluh, namun mungkin tahun depan baru ada, dan itu nantinya difokuskan untuk membantu terkait helpdesk dan pertanyaan-pertanyaan terkait konsultasi. Cuman untuk saat ini, Ibu Ira seandainya memang terdaftar di KPP Kosambi, dicari saja di link yang tadi saya sudah share, nomor kontak atau WA di KPP Kosambi. Artinya setiap saat di jam kerja itu Ibu bisa meminta bantuan di situ terkait pertanyaan maupun misal terbantu oleh Bu Yanti selama ini bikin kode billing. Di KPP Kosambi juga pasti bisa menyiapkan hal itu gitu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sementara untuk sesi oh ada Pak Subianto. Apakah PPh final hanya sampai 2020 saja, tahun depan bagaimana? Kalau PPh final yang Bapak Subianto tanyakan terkait insentifnya atau cuti bayar pajaknya, untuk program dari pemerintah untuk saat ini baru diperpanjang sampai masa Desember Pak Subianto. Artinya kalau memang program insentifnya oleh pemerintah nantinya belum ada aturan untuk memperpanjang di masa Januari 2021, artinya tahun depan kembali menjadi tanggungan dari Bapak Ibu wajib pajak masing-masing. Namun kalau memang nanti dari pemerintah dengan kondisi saat ini ada aturan yang memperbaharui sehingga diperpanjang, tentu Bapak Ibu juga pasti nanti ada kabarnya bisa dibaca di banyak media, atau nanti dari KPP setempat juga pasti ada pemberitahuan. Oke, terkait PPh final ya Pak Subianto, artinya kalau di aturan PP 23 tahun 2018 itu ada masa berlakunya. Masa berlakunya itu berbeda-beda Pak Subianto. Artinya kalau untuk PT di aturannya itu hanya berlaku 3 tahun. CV berlaku 4 tahun dan untuk orang pribadi berlaku 7 tahun. Artinya selama Pak Subianto masih dalam jangka waktu 7 tahun terkait PPh final orang pribadi usahawannya, maka di tahun 2021 Pak Subianto masih menggunakan PPh final. Namun kalau memang Pak Subianto memiliki perusahaan atau PT dan sudah mulai dari 2018 menggunakan PP 23,
Artinya nanti di 2021 menggunakan tarif normal. Karena berlaku untuk PT hanya 3 tahun. Namun kalau Pak Subianto mempertanyakan PPh final terkait orang pribadi atau Pak Subianto sendiri terkait usahawan, 2021 masih menggunakan PPh final artinya. Selama Pak Subianto secara usaha pribadinya belum melebihi omset 4,8 miliar setahunnya, Pak. Begitu. Iya, betul. Jadi berdasarkan PP 23 masuk kategori yang mana, Pak? Gitu. Karena berbeda-beda perlakuannya. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab, untuk sesi pagi, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya, tim dari KPP Pondok Aren akan mengirimkan bahan materi maupun filing video ke email masing-masing peserta yang telah didaftarkan di Google Form. Informasi selanjutnya yang kami sampaikan, kami tekankan lagi, bahwa nanti di email akan ada bahan hari ini, lalu link video, serta ada satu file yaitu Google Form. Kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengisi Google Form tersebut untuk kebaikan kinerja dari KPP Pondok Aren ke depannya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum kami tutup acara pada hari ini, ada sesi foto via Zoom untuk kami sharing di sosial media kami. Bisa minta tolong Bapak Ibu untuk membuka videonya masing-masing supaya bisa kita capture. Terima kasih, mohon bantuannya. Kita foto dulu ya Bapak Ibu. Sudah? Oke, Ibu Bapak, sebagian yang sudah dibuka videonya sudah kami capture. Terima kasih bantuannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Capture saya. Oke. Baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selalu sehat Bapak Ibu, semoga usaha dan rezekinya makin banyak dan juga secara pelaporan juga semakin rapi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.